Application Layer, jaringan komputer semester 3, Lim 10. Apakah itu application layer? Kita bahas di sini tentunya. Application layer adalah merupakan layer lapisan teratas pada model OSI reference. Jadi lapisan terakhir ya. Diingat, lapisan terakhir adalah application layer. Cara kerjanya gimana sih bang? Jadi cara kerjanya itu menerima perintah dari usernya dengan bantuan aplikasi atau software tertentu. Oke. Jadi sebaliknya pun ya, application layer akan menampilkan pesan atau data yang diterima oleh user dalam bentuk aplikasi atau software tertentu. Fungsinya apa aja bang? Jadi fungsinya yang pertama adalah sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Jaringan. Jadi fungsi ini adalah merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai pengumpul keseluruhan informasi dan data yang diterima dan yang akan dikirim tentunya melalui sebuah jaringan. Ketika user akan menerima data receiver atau recipient, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Ada lagi nih bang, yang kedua fungsinya apa tuh? Nih, aku kasih tahu ya. Yang kedua itu adalah sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Lah, maksudnya nih, denger dulu. Jadi, fungsi yang kedua itu application layer bekerja untuk menampilkan data yang tersaji tersebut di dalam sebuah user interface. Bisa sebuah aplikasi, program, atau sistem-sistem tertentu. Sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh usernya. Wow, hebat kan? Baik, berikutnya adalah software dan perangkat yang bekerja pada application layer. Lapisan ini, application layer, bekerja dengan bantuan software seperti yang kita sebutkan di awal ya. Ya, softwarenya ya terinstall di dalam sebuah komputer penerima maupun pengirim. Jadi program yang bekerja menggunakan layer application ini tentunya ya sudah cukup sangat akrab di telinga kita sebagai anak IT ya tentunya, dan mungkin umum juga sangat akrab. Program-program contohnya adalah email client seperti Outlook, Gmail, Webmail, Hotmail, dan segalanya. Kayaknya anak-anak cardingan bisa deh. Terus yang kedua itu web browser. Ya eyalah. Jadi ulang lagi ya, program yang bekerja dengan menggunakan layer aplikasi sudah sangat cukup akrab di telinga kita secara umum khalayak kan. Tadi kan email client udah, sekarang web browser. Yang pertama itu ada Mozilla, Chrome sebagai kalian tahulah, Edge segala macem, Opera ya kan, UC browser. So, ketika kita memahami bahwa application layer bekerja pada software atau program yang di atas yang tadi kita sebutkan, maka secara otomatis application layer juga bekerja dengan bantuan apa? Kurang keras, apa? Protokol. Jadi ada banyak protokol yang bekerja pada layer application ini. Nanti saya sebutkan di slide berikutnya, tapi nanti dulu iklan dulu ya. Udah selesai iklannya. Jadi kalian tahulah ya protokol. Kan protokol kesehatan apa? Ya sama, itu juga protokol. Jadi maksudnya seperti itu. Cuman ya kalian paham lah, yang dengerin pasti paham insyaallah. Tabarakallah, mabruk. Protokol DNS. Protokol pertama yang bekerja pada application layer adalah protokol DNS. DNS merupakan kependekan dari Domain Name System. Sesuai dengan namanya, protokol DNS ini merupakan salah satu protokol yang sangat penting di dalam jaringan komputer. Karena DNS membantu mendefinisikan IP address pada tiap-tiap komputer, sehingga semua komputer dapat saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan IP address. Nih, gue ulangin ya. DNS merupakan kependekan dari Domain Name System. Sesuai dengan namanya, protokol DNS ini merupakan salah satu protokol yang sangat penting di dalam jaringan komputer. Karena DNS membantu definisi IP address pada tiap-tiap komputer, sehingga semua komputer dapat saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan IP address. Yang berikutnya protokol HTTP atau yang merupakan
kependekan dari Hypertext Transfer Protocol merupakan salah satu protokol yang saling populer dan saling sorry ya guys, maksudnya tadi paling sering kita temui. HTTP merupakan protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil sebuah halaman atau situs website yang disusun dengan menggunakan sistem HTML. HTTP merupakan protokol yang tersambung ke dalam WWW atau World Wide Web dan merupakan sebagai bagian penting dari protokol internet TCP atau IP. Oke, baik. Yang berikutnya protokol Telnet. Telnet atau telecommunication. Oke, baik. Kita lanjut ya. Telnet atau telecommunication network merupakan protokol yang banyak digunakan untuk melakukan akses dari jarak jauh terhadap suatu komputer atau remote. Fungsi telnet sendiri cukup berperan penting dalam sebuah jaringan komputer karena dapat menjalankan komputer dari jarak jauh tanpa perlu meremote langsung ke tempat di mana komputer itu berada. Ini gue ulangin ya. Fungsi telnet sendiri cukup berperan penting dalam sebuah jaringan komputer karena dapat menjalankan komputer dari jarak jauh tanpa perlu meremote langsung ke tempat di mana komputer itu berada. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, they say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh. And when you're done, I make you do it all again. Oh, they say, natapa.